Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam Renungan Pagi GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk kita sama-sama mendengarkan Renungan Pagi dari GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami sepanjang malam. Kami boleh melewati, boleh beristirahat dengan baik, dan kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pagi ini kami mau bersama-sama mendengarkan renungan pagi untuk boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, khususnya untuk sepanjang hari ini, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berkati perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, renungan pagi firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi renungan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6, ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan kepada jemaat sekalian firman Tuhan di bawah perikop hal kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini saya berikan tema, carilah dahulu kerajaan Allah. Sekali lagi temanya, carilah dahulu kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pagi ketika kita bangun, sadar atau tidak, pikiran kita langsung dipenuhi dengan banyak hal. Kita seringkali memikirkan tentang pekerjaan, memikirkan tentang kebutuhan, tentang kesehatan, pelayanan, bahkan mungkin masa depan. Sehingga tanpa kita sadari, hari-hari kita itu seringkali dimulai bukan dengan damai atau ucapan syukur di hadapan Tuhan, melainkan dengan kekhawatiran. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pergumulan seperti ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi kita. Karena jika kita membaca di dalam Injil Matius, khususnya di pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Di sana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang hidup dalam tekanan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau kita membaca seluruh perikopnya ini, maka kita akan mendapatkan di sana Tuhan Yesus memperhadapkan murid-muridnya, termasuk kita, dua cara hidup yang sangat berbeda. Yaitu yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah, di mana mereka sibuk mengejar kebutuhan hidup. Sementara yang kedua adalah kehidupan murid Kristus yang dipanggil untuk mengejar kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diajak untuk kembali memeriksa hati kita. Apakah kita memulai hari ini dengan mengejar kebutuhan-kebutuhan hidup, ataukah kita memulai pagi ini dengan mencari kerajaan Allah? Nah, saya akan mengajak jemaat untuk kita terlebih dahulu memperhatikan alur daripada firman Tuhan ini. Di dalam bacaan kita, hal yang pertama yang kita perlu perhatikan mengenai prioritas yang benar, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan di ayat 33 bagian A ini, Tuhan Yesus memulai ayat ini dengan kata tetapi. Kata tetapi ini adalah kata kontras, di mana sebelumnya Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana digambarkan mereka hidup untuk mengejar seperti makanan, mengejar minuman, pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Nah, lalu di ayat 33 ini, Yesus memberikan kontrasnya dengan berkata, tetapi. Artinya, ketika dikatakan tetapi, artinya hidup murid Kristus seharusnya berbeda
dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, setelah Yesus memberikan kontrasnya, kemudian Yesus memberikan perintah positif, yaitu carilah dahulu. Nah, carilah dahulu ini bukan sekedar anjuran, tapi ini perintah tentang prioritas hidup kita. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena masalah seluruh manusia sebenarnya itu sederhana tapi serius. Yaitu kita lebih memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita daripada kita memikirkan Allah. Kita lebih fokus pada hidup sekarang ini daripada kita berfokus pada kerajaan Allah. Karena itu di ayat 33 bagian A ini, Yesus memberikan koreksi tentang prioritas kita. Bahwa pertama, carilah kerajaan Allah. Artinya, ketika dikatakan carilah kerajaan Allah, maka jadikanlah pemerintahan Allah itu sebagai pusat di dalam hidup kita. Nah, setelah itu kita cari kebenarannya. Mencari kebenaran Allah artinya kita hidup selaras dengan kehendak Allah. Atau dengan bahasa lain, ketika Yesus mengatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita bahwa janganlah hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tapi pusatkanlah hidupmu pada Allah dan kehendaknya. Nah, itu pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah mengenai janji pemeliharaan Allah. Saya bacakan di ayat yang ke-33 bagian B dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, setelah Yesus memberikan perintah di ayat 33a, kemudian Yesus memberi alasan untuk kita percaya kepada Allah. Bahwa jika Allah betul-betul menjadi prioritas hidup kita, maka percayalah Allah akan menjamin pemeliharaannya, yaitu akan ditambahkan kepada kita. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Bapak Ibu, yaitu apa arti semuanya itu? Nah, perlu kalau kita mau menafsirkan Alkitab, kita perlu mengerti konteks ayat sebelumnya, khususnya di ayat yang ke-31. Di sana berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan dasar dari hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu perlu kita memperhatikan. Ketika Yesus berkata semuanya itu akan ditambahkan, Yesus tidak sedang menjanjikan hidup mewah. Juga tidak sedang menjanjikan hidup tanpa kesulitan ketika kita mengikut Tuhan. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah tentang pemeliharaan Allah. Apa itu pemeliharaan Allah? Pemeliharaan Allah berarti Allah memberi kecukupan bagi kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam kedaulatan Allah, kadang-kadang ada orang percaya yang hidup kaya, tapi juga ada orang percaya yang miskin. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, di dalam pemeliharaan Allah, Allah tidak pernah mengabaikan umatnya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-33 bagian B ini, menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah memang tidak menjamin kemewahan, tetapi menjamin pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu mengenai larangan khawatir tentang masa depan. Perhatikan di ayat 34 bagian A dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Perhatikan kata sebab itu. Kata sebab itu adalah kesimpulan dari ayat 33. Bahwa karena Allah memelihara hidup kita, maka jangan khawatir akan hidup kita. Mengapa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita? Ada dua alasannya Bapak Ibu. Alasan pertama mengapa kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran itu adalah kebalikan daripada iman. Ketika seseorang khawatir,
sebenarnya kita sedang tidak yakin bahwa Allah benar-benar memelihara hidup kita. Maka itu sebabnya kekhawatiran itu sebetulnya antitesis daripada iman. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh khawatir, khususnya tentu khawatir secara berlebihan, itu ditunjukkan di dalam ayat 34 bagian B. Di sana dikatakan, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya setiap hari punya beban atau kesusahannya sendiri. Masa depan tidak bisa dikontrol oleh manusia. Karena itu, kekhawatiran tentang hari besok sebetulnya adalah sia-sia. Karena belum tentu kesusahan yang kita alami hari ini sama akan terjadi pada hari besok. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari renungan firman Tuhan ini, pelajaran rohani yang perlu kita ambil dari sini adalah bahwa Yesus tidak hanya memerintahkan untuk kita tidak khawatir, tetapi Yesus itu sendiri adalah bukti pemeliharaan Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Kristus yang adalah anak Allah meninggalkan kemuliaan surga. Kemudian ia hidup tanpa jaminan duniawi. Lalu ia mati di kayu salib, namun bangkit sebagai raja kerajaan Allah itu. Sehingga setiap orang yang percaya di dalam Kristus, maka kita akan memiliki Bapa surgawi. Kita akan memiliki jaminan pemeliharaan Allah. Kita akan memiliki masa depan yang pasti di dalam Kristus. Karena itu pesan firman Tuhan pagi ini. Setiap pagi sebelum saya dan Bapak Ibu memikirkan kebutuhan-kebutuhan hari ini, maka marilah kita belajar memulai hari dengan satu keputusan di dalam hidup kita, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita dapat hidup tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk tetap senantiasa setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kembali bagi kami semua untuk memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada Allah, khususnya di masa-masa sulit kami, di masa-masa penderitaan yang kami alami. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap percaya dan berpegang teguh pada pemeliharaan Allah di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup yang Tuhan berikan bagi kami, kiranya kami dilepaskan daripada setiap kekhawatiran akan hidup, melainkan kami boleh dipenuhi oleh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk tetap menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.